Pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka layanan haji secara terbatas tahun ini. Layanan terbatas ditujukan untuk menjaga keselamatan calon jemaah di tengah pandemi corona yang masih melanda. Ya, siapa saja yang bisa berangkat haji pada tahun ini? Lalu bagaimana dengan pelaksanaan ibadah umroh pemirsa? Bersama kami telah bergabung Menteri Agama Bapak Fahrul Razi, kemudian juga ada Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia atau Ampuri, yaitu ada Pak Firman M. Nur. Dan pemirsa, nanti kami juga akan bergabung dengan Konsul Haji Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi, yaitu ada Endang Jumali. Tapi sebelumnya kita ingin ke Pak Menteri Agama dulu. Pak Menteri, mungkin bisa diperjelas, diklarifikasi sekali lagi siapa saja yang boleh pergi berhaji di tahun ini, Pak Menteri, sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya menerjemahkannya dari bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Arabnya tadi disebut teman tadi, saya nggak terlalu paham itu ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ya mirip dengan itu, dengan jemaah yang sangat terbatas jumlahnya, kira gitu. Very limited number. Itu dia sebutkan itu ya. Tapi sebelumnya beliau mengantarnya dengan menyebutkan bahwa wabah corona ini sudah menyebar di seluruh lebih dari 180 negara di dunia dengan mengambil korban jiwa hampir 1,5 juta orang. Kemudian juga yang terkena wabah ini lebih kurang 7 juta orang, dia sebutkan itu sebelum memutuskan untuk mengatakan melaksanakan jemaah haji dengan terbatas tadi. Kemudian berdasarkan prolog itu beliau mengatakan bahwa bagi Saudi masalah keselamatan manusia adalah menjadi prioritas utama sesuai dengan ajaran Islam. Malah penutupnya beliau mengatakan bahwa sebagai negara atau yang punya tanggung jawab untuk atas 2 masjid suci di Mekah dan Madinah, kami selalu menempatkan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dan untuk menjaga keselamatan jemaah mulai datang sampai kembali ke negara asalnya. Oleh sebab itulah beliau mengambil keputusan atau mereka mengambil keputusan untuk melaksanakan haji tahun ini dengan jumlah yang sangat terbatas dengan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan begitu. Baik, Pak Fahrul Razi, Pak Menteri, apakah setelah keputusan ini ada komunikasi dengan pihak Arab Saudi mengenai peluang bahwa negara masing-masing bisa berangkat, Pak, khususnya Indonesia yang memiliki dominasi mayoritas jemaah haji yang luar biasa? Tidak ada. Berkali-kali kita komunikasi via kedutaan, tapi tidak ada jawaban. Pada saat Minggu malam saya diberitahu bahwa Menteri Haji ingin telepon saya langsung pada jam 8 malam. Saya tunggu. Menjelang jam 8 ada informasi bahwa beliau kurang sehat, sehingga diundur sampai besok malam, berarti Senin malam maksudnya ya. Menjelang Senin malam juga saya mendengar beliau kurang sehat, sehingga saya bilang melalui sekretaris saya, sampaikan aja ke beliau kalau beliau memang kurang sehat, baiknya dikirim WA-nya tertulis saja, dibuat WA tertulis, sehingga juga keuntungannya itu bisa kita publikasikan. Kemudian beliau pada 09.21.30 waktu Saudi, kalau waktu kita di sini lebih kurang jam 1.30 tanggal 23 ya, Selasa dini hari berarti, dikeluarkanlah pengumuman pernyataan yang tadi disebutkan bahwa mereka akan menyelenggarakan dengan sangat terbatas gitu. Pak, dengan sangat terbatas, very limited number, ini kan seolah-olah memberikan harapan bagi calon jemaah haji asal Indonesia. Tetapi apakah di kata-kata very limited number itu kita punya harapan untuk berangkat ke sana? Apakah reguler bisa berangkat atau mungkin jemaah haji yang mendapatkan undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi yang bisa berangkat? Dan berapa jumlahnya, Pak Menteri? Kalau saya mengatakan sudah tertutup Indonesia dari aspek kota ya. Kalau ada dari aspek undangan itu haknya Saudi Arabia ya. Tapi kalau saya baca pernyataannya, saya kirakan secara garis besar beliau tidak menginginkan ada yang lain yang masuk. Karena dalam prolognya mereka sebutkan bahwa apalagi dengan kedatangan jemaah-jemaah dari negara lain akan lebih mengundang penularan wabah COVID-19 ini. Beliau sebutkan dalam prolognya. Jadi menurut saya, tapi itu bagaimana keputusan mereka ya. Kalau menurut saya kira-kira tertutup untuk negara lain. Tapi kalau undangan itu hak mereka sepenuhnya lah. Baik, tapi kalau Pak Menteri sendiri melihat untuk haji undangan ini, Pak,
apakah ada kuota khusus untuk Indonesia, Pak? Mengingat kalau reguler kan kesempatannya sudah ditutup, tapi kalau yang undangan, Pak? Nggak ada. Biasanya, Pak? Pak? Ada undangan itu ada kuotanya gitu. Oke, pengalaman dari tahun sebelumnya, Pak? Undangan nggak ada kuotanya. Nggak ada. Kan namanya undangkan siapa yang beliau mengundang aja. Kalau didengar-dengar mungkin dari Kementerian Agama sendiri, apakah sempat mendengar ada beberapa pihak di Indonesia yang diundang oleh pihak Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji di tahun ini, Pak? Belum dengar sama sekali saya. Baik, Pak Menteri, selain haji yang untuk tahun ini tertutup untuk Indonesia, bagaimana dengan ibadah umroh, Pak? Ibadah umroh juga belum dibuka. Kita juga menunggu-nunggu, mudah-mudahan ibadah umroh dibuka dalam waktu dekat. Sehingga saya mengatakan menurut saya kita berdoa saja, mudah-mudahan satu, Tuhan segera mencabut wabah pandemi COVID-19 ini, dan semoga juga pada tahun mendatang kita sudah dalam waktu dekat kita sudah mulai bisa lagi melaksanakan ibadah umroh, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana mestinya begitu. Oke, baik Pak Menteri, perbincangan nanti masih akan kita lanjutkan dan kita juga nanti akan bergabung dengan Ampuri, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Kita ingin ke Pak Firman Nur dari Ampuri. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Mas Andro dan Mbak Tisa ya. Ya, Pak Firman, ini sudah disampaikan tadi baru saja dengan Pak Menteri bahwa tampaknya sudah tertutup bagi kita Indonesia untuk mengirim jemaah haji. Lantas Ampuri, apakah mungkin ada upaya-upaya lagi yang akan dilakukan kepada pemerintah Arab Saudi? Pertama adalah sebetulnya semenjak KMA 494 keluar, sebetulnya opsi untuk keberangkatan jamaah dari Indonesia sudah tertutup sebetulnya. Jadi kita hanya menunggu kemungkinan apakah dibuka oleh Saudi Arabia, dan semalam jam 21.30 waktu Saudi atau dini hari waktu Indonesia jam 1.30 tadi, kita sudah mendengar sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama tadi, Kementerian Haji Saudi sudah mengumumkan bahwasanya haji tetap dilaksanakan tahun ini, namun dengan jumlah terbatas bagi penduduk lokal dan juga ekspatriat atau orang-orang dari seluruh dunia yang sudah berada di Saudi atau selama ini bekerja di Saudi. Baik, Pak Firman, ketika jalur haji sudah tertutup, baik itu reguler maupun khusus, apakah Anda melihat ada peluang jalur lain yang bisa digunakan oleh jemaah asal Indonesia, Pak? Ya, kami melihat tidak ada, Pak. Karena memang kebijakan itu sejalan dengan kebijakan yang lain dari pemerintahan Saudi, bahwasanya dengan mereka sampai saat ini tidak ada penerbangan internasional flight yang landing di Jeddah ataupun di Madinah ataupun di Saudi. Jadi mereka masih menutup airport masih tertutup dari kedatangan pesawat-pesawat dari negara asing. Jadi itu juga sebagai jalur bahwasanya tidak ada kemungkinan. Dan juga dalam pernyataan disampaikan bahwasanya untuk sementara umroh juga tertutup. Jadi karena sesungguhnya kalau seandainya menurut musim saat ini masih bisa melaksanakan umroh karena masih di bulan Syawal juga menyatakan tutup. Jadi tidak ada opsi sama sekali sebetulnya. Nah, kalau yang untuk undangan-undangan ini apakah kira-kira mungkin pihak dari Indonesia bisa mendapatkan ataupun juga Ampuri mungkin menjadi salah satu mediator untuk yang rencana katanya mungkin ada undangan-undangan? Iya, sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Umroh nomor 8 tahun 2019, kami sebagai PHK dipunyai hak kesempatan untuk melayani visa mujamalah atau visa undangan. Namun kami melihat sampai saat ini dengan keluarnya keputusan ini, kami sangat mentaatin kembali bahwasanya apa yang telah diberi sikap pemerintah Indonesia dan sejalan dengan sikap pemerintahan Saudi, tentu tidak ada opsi lain. Makanya dalam hal keluarnya keputusan ini, Ampuri menyatakan bahwa kebijakan Saudi adalah kebijakan yang terbaik karena pendekatan mereka adalah mengulang kembali adalah memastikan keselamatan jamaah atau tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang ke tanah suci dalam pelaksanaan perjalanan ibadah mereka sampai di tanah suci melaksanakan ibadah dan kembali untuk kondisi baik, selamat dan sehat.
Bahkan sebagaimana dalam rilisnya mereka menyebutkan keprihatinan sebetulnya secara aslinya mereka menyatakan bahwa kami sesungguhnya sangat berharap jutaan umat Islam yang ingin berumrah dan haji dapat terlayani dengan baik, namun keputusan berat tetap harus diambil oleh Kementerian Saudi demi keselamatan jamaah itu sendiri. Jadi makanya kami katakan bahwa ini adalah keputusan terbaik. Yang kedua, ini adalah juga keputusan yang tercerdas. Karena di dalam keputusan tersebut dinyatakan juga diberi kesempatan untuk melaksanakan haji tahun ini adalah untuk rakyat lokal dan ekspatriat yang berada di Saudi, yang sudah berada di Saudi dari semua negara Muslim. Jadi perwakilan dari semua negara untuk melaksanakan haji saat tahun ini tetap dibuka oleh pemerintahan Saudi, tidak hanya untuk masyarakat Saudi saja, namun juga termasuk juga masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah cukup cepat kebijakan ini ketika keluar kebijakan keputusan bahwa haji tetap diadakan namun dalam jumlah terbatas hanya untuk masyarakat lokal atau ekspatriat yang ada di Saudi, langsung sudah ada prosedur untuk bagaimana ekspatriat Indonesia yang berada di Tanah Suci bisa melaksanakan ibadah haji, prosedur untuk pendaftaran, prosedur untuk mendapatkan tasrih, istilah mereka, izin itu mereka langsung disiapkan dan langsung disosialisasikan. Baik Pak Firman, saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada Pak Endang Jumali, Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat petang Pak Endang Jumali. Assalamualaikum Pak Endang, melalui sambungan telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Endang, mengenai keputusan ibadah haji terbatas tahun 2020 ini, apakah hingga saat ini masih ada Pak peluang untuk jemaah yang mungkin bukan berasal dari Indonesia saja, dari negara lain untuk masuk ke Jeddah, Pak? Ya, saya kira seperti apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Haji Arab Saudi dari pengumuman semalam jam 9.30, itu sudah tertutup Pak, karena barusan juga press conference dilakukan bahwa memang diberlakukan sangat terbatas dan disebutkan barusan sekitar tidak lebih dari 10.000 jemaah yang akan diikutkan dalam ibadah haji tahun ini. 10.000 jemaah yang akan diikutkan haji itu siapa saja Pak? Apakah hanya memang warga negara Arab Saudi saja, termasuk para ekspatriat yang sudah ada di sana, atau mungkin juga ada tamu undangan dari mancanegara, Pak? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ya, dan itu hanya untuk penduduk dan ekspatriat, bagaimana yang sudah disampaikan dalam pengumuman sebelumnya. Nah, kalau biasanya sebelumnya kan pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi selalu memberikan undangan untuk para jemaah haji. Apakah tahun ini juga mereka memberikan mekanisme serupa, Pak? Nah, dalam konteks ini memang kantor urusan haji pernah diminta untuk membuat semacam komitmen di dalam IHAJ untuk mujamalah. Disebutkan di situ dalam aplikasi kita, itu untuk kata untuk komitmen. Tapi dengan adanya KMA 494, bahwa di dalam KMA 494 itu termasuk di dalamnya adalah mujamalah, maka aplikasi itu kita tutup. Dan merujuk kepada pengumuman semalam, memang tidak ada peruntukan untuk mujamalah ataupun undangan. Baik, Pak Endang, dari 10.000 yang diberlakukan oleh Arab Saudi, kuotanya hanya 10.000 tahun ini. Untuk ekspatriat asal Indonesia, Pak, yang ada di Arab Saudi, berapa Pak yang naik haji tahun ini? Ya, saya barusan melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji, itu belum ditentukan Pak. Mereka akan mengirim surat resmi kepada perwakilan kaitan dengan berapa persen untuk warga negara Indonesia ataupun negara lain dari jumlah 10.000 itu. Mereka masih akan mengirimkan surat resmi, Pak. Berapa lama Pak Endang baru mungkin kita bisa mengetahui jumlah ekspatriat yang mungkin masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini juga, Pak Endang? Ya, barusan kalau melihat dari press conference yang dilakukan oleh Menteri Haji, itu ada beberapa poin. Pertama, kaitan dengan masalah umur, itu tidak boleh dari 65 tahun. Kemudian juga masalah kuota tadi sudah disebutkan tidak lebih dari 10.000. Kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan yang sangat ketat sebelum menuju ke Masyair atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kemudian juga akan dilakukan karantina setelah mereka melakukan ibadah haji. Jadi kemungkinan beberapa hari ini mereka akan mengirimkan surat secara resmi, dan
juga untuk masalah pendaftaran para mukinin itu akan dikoordinasikan dengan perwakilan negara setempat. Baik. Pak Kita yang Endang. mendaftar sudah berapa Pak Endang untuk ekspatriat asal Indonesia di Arab Saudi? Belum, Bu, belum. Kan pengumuman baru semalam, kemudian juga baru press conference barusan. Kami juga secara teknis belum mendapatkan bagaimana caranya, mekanisme pendaftarannya, kemudian juga yang jelas kalau kita merujuk kepada tahun-tahun sebelumnya, itu kan untuk haji lokal itu ada semacam aplikasi haji dalam negeri. Nah, syarat utamanya kan iqomah atau izin tinggal yang masih berlaku. Kemudian juga dia harus memilih paket layanan dari mulai yang terendah sampai tertinggi. Biasanya itu dilihat kalau tahun kemarin yang terendah itu 4.500 real sampai 10.000 real, tergantung paket layanan yang diambil oleh jemaah. Baik Pak Endang, kita ke Pak Menteri Agama, Pak Fahrul Razi. Mekanisme apa Pak yang akan disiapkan oleh pemerintah mengingat haji tahun ini tertunda? Ada skema khusus tidak Pak? Nggak ada. Ya kita cuma menghimbau para jamaah supaya menjaga kesehatannya dan tentu saja berdoa mudah-mudahan ya tahun depan bisa diselenggarakan sebagaimana mestinya. Umroh juga demikian, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dibuka kembali. Dengan demikian umroh jalan, haji jalan, dan mudah-mudahan yang paling utama ya wabah COVID-19 ini mudah-mudahan hilang sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi pemerintah sudah mengantisipasi Kak. Pak, ini kan akan ada penumpukan jemaah, kemudian jangka waktu tunggu yang lebih panjang lagi Pak. Sudah pastilah diantisipasi, tapi kan itu satu-satunya pilihan pada saat ini. Bagaimana tadi disampaikan kan juga Saudi juga mengatakan begitu, bahwa ini pilihan yang paling pahit, tapi kan harus diambil. Tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan, bagaimana supaya ibadah tetap jalan, tapi semua orang selamat dari wabah COVID-19 ini. Supaya dilihat aja, biasanya 2 juta orang katakanlah ya, 2 juta lebih, sekarang hanya 10.000. Bisa dibayangkan bagaimana physical distancingnya itu mereka lakukan ya. Jadi mudah-mudahan sajalah tahun depan sudah bisa kembali sebagaimana biasa gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri Agama atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang, dan sebelumnya juga ada Pak Firman dari Ampuri dan juga ada Konjen RI di Jeddah, yaitu ada Pak Endang Jumali atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bapak-Bapak.